Tahun 1917, di sebuah desa kecil di provinsi Yunnan, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 anak laki-laki. Mereka bernama Liu Jinsi, Ahyu, Xiaopeng, dan Xiaotian. Meski hidup dalam kesederhanaan, keluarga kecil itu nampak bahagia dan menikmati kebersamaannya. Setiap hari, Jinsi bekerja sebagai pembuat kertas di sebuah toko kelontong yang ada di desa itu. Sebuah desa kecil bernama Desa Liu yang begitu indah dan damai yang sudah membuat Jinsi sangat menikmati kehidupannya. Namun sayangnya di hari itu kedamaian seolah ingin pergi meninggalkan Desa Liu dan juga Jinsi. Karena di hari itu Desa Liu kedatangan 2 orang penjahat yang akan merusak kedamaian di desa itu. Selesai minum anggur di kedai desa, 2 penjahat itu masuk ke toko kelontong tempat Jinsi bekerja. Di sana mereka langsung meminta uang, namun tentunya si pemilik toko tak mau memberinya. Karena itulah 2 penjahat itu pun langsung menghajar pemilik toko dan juga istrinya. Melihat kejadian itu, Jinsi yang merasa tak punya kemampuan apa-apa memilih untuk bersembunyi karena tak berani melawan mereka. Namun, ketika sang pemilik toko akan dihabisi, dengan modal nekat, Jinsi langsung berlari untuk melawan mereka. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Entah sebuah keberuntungan atau kebetulan saja, Jinsi yang hanya pria biasa mampu mengalahkan 2 penjahat itu. Tak hanya mengalahkan, Jinsi juga berhasil menghabisi keduanya. Beberapa hari kemudian, Desa Liu didatangi polisi dan penyidik dari pemerintahan yang akan melakukan otopsi dan identifikasi atas kematian 2 penjahat tempo hari. Untuk itu, para polisi membawa seorang detektif hebat sekaligus ahli fisiologi yang bernama Su Baijiu, yang terbukti hanya dalam waktu singkat dapat mengidentifikasi identitas 2 penjahat itu. Namun setelah mengetahui identitasnya, Baijiu terlihat sangat terkejut dan langsung bergegas mengabari kepala polisi. Ia mengatakan penjahat itu adalah Yan Dongsheng dan anak buahnya yang masuk daftar 10 buronan yang paling dicari. Mendengar itu, kepala polisi terlihat begitu senang karena Dongsheng telah mati di wilayahnya. Ia pun segera mengumumkannya di hadapan semua warga sambil memuji Jinsi dan menganggapnya sebagai pahlawan. Semua warga pun ikut memujinya sebagai pahlawan desa atas keberaniannya. Di saat semua orang menganggap kasus itu selesai, hanyalah Baijiu yang masih merasa janggal dengan kasus itu. Karena menurutnya bagaimana mungkin seorang pria biasa seperti Jinsi mampu mengalahkan 2 penjahat, bahkan menghabisi nyawa mereka. Sebuah pertanyaan pun berkecamuk dalam pikirannya yang terus menanyakan siapakah Liu Jinsi yang sebenarnya. Karena rasa penasarannya itulah, Baijiu kembali memeriksa TKP dan menemukan sebuah gigi yang ia duga adalah milik Yan Dongsheng. Dan benar saja ketika memeriksa kembali mayatnya, gigi itu memang benar milik Yan Dongsheng. Tak hanya itu, ketika melihat matanya, Baijiu menemukan sebuah fakta bahwa Yan Dongsheng dihabisi dengan 1 pukulan yang langsung menghentikan jantungnya.
sebuah pukulan telak yang mengenai pelipis kepalanya yang tepat mengenai syaraf penting yang mengendalikan jantungnya. Menurut Bai Jiu, pukulan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli kungfu yang memiliki kemampuan tingkat tinggi. Untuk itu, ia pun mendatangi kedai desa untuk mencari informasi tentang identitas Jinshi. Dan akhirnya, penyelidikan pun mulai membuahkan hasil setelah pemilik kedai memberitahu tentang asal-usul Jinshi, yang merupakan seorang pendatang yang mengaku berasal dari keluarga pemotong hewan yang ada di desa Gong, daerah Lianzhou. Ia juga mengatakan Jinshi datang ke desa itu 10 tahun yang lalu, dan 5 tahun setelah itu ia menikahi Ahyu yang merupakan seorang janda yang memiliki satu anak yang bernama Xiaopeng. Dari pernikahannya dengan Ahyu, Jinshi memiliki seorang anak yang bernama Xiaotian. Jadi dari kedua anaknya yang merupakan anak kandung dari Jinshi adalah Xiaotian. Mendengar semua informasi itu, Bai Jiu pun semakin yakin bahwa dugaannya terhadap Jinshi memanglah benar, yang ia anggap bukan orang sembarangan yang sengaja tinggal di desa itu untuk menyembunyikan identitasnya. Di penginapan kedai sambil merenung dalam meditasinya, Bai Jiu menusukkan 2 jarum ke 2 titik di dadanya. Hal itu ia lakukan untuk mengurangi rasa empatinya yang berlebihan sekaligus mengendalikan sebuah racun yang ada di tubuhnya. Ternyata Bai Jiu memiliki sebuah kelainan pada rasa empatinya yang terlalu berlebihan, yang menganggap rasa kasih sayang dan kemanusiaan harus lebih dikedepankan meskipun hal itu salah di mata hukum. Akibat kelainannya itu, Bai Jiu hampir kehilangan nyawanya dalam suatu kasus yang pernah ia tangani. Ia pernah menangkap seorang bocah pencuri, namun karena merasa kasihan, ia tak menghukumnya dan malah mengembalikan bocah itu pada orang tuanya. Tak disangka, anak itu malah meracuni orang tuanya dan dirinya yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal saat itu juga. Sementara Bai Jiu sendiri, meski ia selamat, ia harus menderita luka dalam yang disebabkan oleh racun yang sampai saat itu bersarang di tubuhnya. Itulah sebabnya ia menusuk 2 titik di tubuhnya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa empati sekaligus mengendalikan racun yang ada di tubuhnya. Sebenarnya dengan menekan titik empati, hal itu sangat berdampak pada kepribadian Bai Jiu dalam kehidupannya. Ia menjadi seseorang yang tak punya empati yang bahkan pernah memenjarakan mertuanya sendiri sehingga ia bercerai dengan istrinya. Namun tak disangka, akibat menekan titik empatinya itu, kemampuan forensik Bai Jiu sebagai detektif malah semakin meningkat. Ia mampu mereka ulang sebuah kejadian dengan kemampuan hipotesis dan prediksinya meski dengan informasi terbatas yang ia miliki. Keesokan harinya, Bai Jiu kembali mendatangi toko kelontong untuk melakukan rekonstruksi dari kematian 2 penjahat tempo hari. Ia lalu menyuruh Jinshi untuk mereka ulang semua kejadian yang terjadi di hari itu. Jinshi pun mulai memperagakan semuanya mulai dari awal pertarungan hingga kematian Dongsheng menurut versinya. Disinilah kita akan melihat kemampuan hebat Bai Jiu dengan hipotesis dan prediksinya yang mampu memvisualisasikan kejadian sebenarnya yang terjadi di hari itu. Dalam kacamata Bai Jiu, semua penjelasan yang diberikan Jinshi berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Mulai dari tertebasnya telinga Dongsheng, kematian anak buahnya, hingga tewasnya Dongsheng, semuanya diakibatkan oleh kungfu tingkat tinggi yang dimiliki oleh Jinshi, yang sejak awal memang sudah berniat untuk menghabisi mereka. Dan jika divisualisasikan, beginilah kejadian sebenarnya yang terjadi di hari itu. So Im Dongsan, 你係異力者。
Keesokan harinya, untuk membuktikan bahwa Jinsi adalah seorang ahli kungfu, Bai Jiu kembali mendatanginya yang saat itu sedang bekerja dengan warga. Ia memperhatikan semua gerak-gerik Jinsi termasuk caranya mengatur pernapasan. Untuk lebih meyakinkan dugaannya, saat mereka melewati jembatan, Bai Jiu dengan sengaja mendorong dan menjatuhkan Jinsi ke sungai. Tujuannya tak lain adalah untuk melihat secara langsung kemampuan kungfu yang dimiliki oleh Jinsi. Dan benar saja, saat Jinsi terjatuh, Bai Jiu melihatnya menggunakan jurus meringankan tubuh yang disebut King Gong, yang membuatnya tidak langsung jatuh ke sungai, melainkan ia tertahan sebuah ranting pohon yang seharusnya ranting itu langsung patah jika hal itu terjadi pada orang biasa. Bai Jiu pun semakin yakin bahwa Jinsi adalah seorang ahli kungfu yang memiliki kemampuan tingkat tinggi. Tak lama, Bai Jiu ditemui sahabatnya yang juga merupakan seorang detektif. Dalam pertemuan itu, Bai Jiu meminta bantuannya untuk menyelidiki keluarga Jinsi yang mengaku sebagai keluarga pemotong hewan di desa Gong. Ia yakin bahwa Jinsi adalah orang yang berbahaya yang sengaja menyembunyikan identitasnya di desa itu. Dan jika dia adalah seorang penjahat, Bai Jiu tak akan segan menangkapnya meskipun orang-orang desa sudah menganggap Jinsi sebagai keluarga. Beberapa waktu kemudian diadakanlah sebuah upacara ritual kedewasaan yang sudah menjadi tradisi di desa itu. Setiap anak yang berusia 12 tahun akan dianggap dewasa dan diwajibkan memakai baju hitam serta menambahkan marga Liu di depan namanya. Salah satu dari anak itu adalah anak tiri Jinsi yang kini memiliki nama Liu Xiaopeng. Jinsi dan istrinya pun terlihat bahagia dan langsung memakaikan baju hitam itu kepada anaknya. Di tengah kebahagiaannya itu, Jinsi menyadari bahwa sedari tadi Bai Jiu terus mengawasinya. Ia pun segera menghampiri dan mengajak Bai Jiu berbicara empat mata. Di sini, tanpa rasa simpati sedikit pun, Bai Jiu secara tidak langsung terus memaksa Jinsi untuk memberitahu identitasnya. Meski Jinsi sudah menjelaskan bahwa ia hanya ingin berubah dan menjadi lebih baik, Bai Jiu tetap tak percaya karena menurutnya penjahat ataupun pembunuh tak akan pernah bisa untuk berubah. Mendengar itu, Jinsi yang merasa jengkel pun pada akhirnya memberitahu identitasnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh pemilik kedai, Jinsi menyebutkan asal-usulnya lalu menceritakan kisah masa lalunya yang membuat Bai Jiu tercengang mendengarnya. Jinsi mengaku bahwa ia pernah ditahan 10 tahun setelah menghabisi sesama penjagal hewan yang tak mau membayar hutangnya. Semua itu karena perintah ayahnya yang pada akhirnya membuat Jinsi sadar bahwa semua perbuatannya adalah kesalahan besar. Itulah mengapa dia memilih pergi dan tinggal di desa Liu untuk menjadi orang yang lebih baik dengan identitas barunya sebagai Liu Jinsi. Sebelum pergi, Jinsi memohon kepada Bai Jiu untuk tidak mengganggu kehidupannya yang hampir berhasil menjadi Liu Jinsi yang seutuhnya. Jinsi memohon dengan sangat karena ia sangat berniat untuk memperbaiki diri dan menghapus masa lalunya. Namun lagi-lagi Bai Jiu yang sebenarnya mulai simpati kembali dihasut oleh alter egonya yang membuat dirinya kembali tak percaya dengan ucapan Jinsi. Ia tak percaya bahwa Jinsi adalah seorang jagal hewan karena menurutnya Jinsi adalah seorang pembunuh yang sedang menyembunyikan identitasnya. Untuk lebih meyakinkan, tanpa pikir panjang, Bai Jiu langsung menebas Jinsi menggunakan sebuah parang. Dan hasilnya semua warga langsung membenci Bai Jiu atas perbuatan di luar nalar yang sudah dilakukannya. Tak lama kemudian, Bai Jiu kembali ditemui sahabatnya yang sudah melakukan investigasi di desa Gong. Ia menyampaikan semua temuannya yang langsung membuat Bai Jiu terkejut mendengarnya. Pasalnya, temannya mengatakan bahwa tak ada satupun desa yang bernama Desa Gong di daerah Lianzhou. Yang artinya desa Gong yang disebut Jinsi sebagai desa asalnya hanyalah sebuah kebohongan. Akan tetapi, ia menemukan bahwa 10 tahun yang lalu pernah ada kasus pembantaian pada keluarga penjagal hewan di daerah Lianzhou yang disebabkan oleh perkara hutang. Akan tetapi, keluarga penjagal hewan itu bukan dihabisi oleh sesama penjagal hewan. Mendengar itu, seketika Bai Jiu terdiam dan mengingat bahwa 10 tahun yang lalu dialah yang menangani kasus itu saat masih di kepolisian. Ia ingat betul bahwa eksekutor kasus pembantaian itu adalah komandan atau wakil ketua dari sebuah kelompok kejam yang disebut kelompok 72 Iblis. Dan setelah kasus itu tepatnya 10 tahun yang lalu, sang komandan dari kelompok itu menghilang secara misterius. Itu artinya jika dicocokkan dengan kedatangan Jinsi ke desa Liu, bisa dipastikan bahwa Jinsi adalah wakil ketua dari kelompok 72 Iblis yang memiliki nama asli Tanglong.
Setelah mengetahui identitas Jinsi, Baiju bergegas meninggalkan desa menuju pusat kota untuk mendapatkan surat penangkapan dari pengadilan. Namun di tengah perjalanannya, ia berpapasan dengan Jinsi yang saat itu sedang membantu warga desa. Tak disangka, Jinsi mengajak Baiju menepi dan menanyakan soal tujuannya. Dengan nada gemetar dan ketakutan, Baiju pun memberitahu bahwa ia akan kembali ke kota. Tanpa meminta persetujuan, Jinsi langsung menawarkan diri untuk mengantarnya melalui jalan pintas. Akhirnya, meski dengan terpaksa, Baiju pun pergi bersamanya melewati jalur hutan yang jarang dilewati oleh orang-orang. Di tengah suasana hutan yang sepi dan mencekam, Jinsi tiba-tiba bertanya apakah Baiju akan menutup kasusnya setelah sampai di kota. Merasa takut akan dihabisi, Baiju pun langsung menjawab bahwa ia akan menutup kasus itu. Percaya dengan ucapannya, Jinsi pun terdiam dengan tatapan tajam yang langsung membuat Baiju semakin ketakutan. Sadar akan hal itu, Jinsi pun memeluknya sebagai tanda perpisahan lalu mengatakan tetap lurus ke depan dan jangan menengok ke belakang. Kemudian Baiju pun pergi, namun setelah beberapa langkah ia malah menengok ke belakang yang ternyata Jinsi sudah tidak ada. Di saat itulah Baiju merasa sangat ketakutan lalu berlari sekencang-kencangnya. Singkat cerita, Baiju akhirnya sampai di kota dan langsung menemui mantan atasannya sewaktu di kepolisian. Ia lalu menyampaikan tujuannya sekaligus meminta bantuan si kapten meminjamkan beberapa pasukan untuk membantunya. Mengetahui itu, si kapten yang lebih berpengalaman menyarankan pada Baiju untuk menghentikan kasus itu. Karena ia tahu betapa berbahayanya berurusan dengan kelompok 72 Iblis. Si kapten juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan surat penangkapan itu, Baiju harus menyiapkan banyak uang untuk menyuap sang hakim. Mendengar semua saran itu, Baiju yang keras kepala tetap pada ambisinya yang ingin menangkap Tanglong dan mengadilinya. Dan benar saja, ketika Baiju meminta surat penangkapan, si hakim meminta bayaran yang sangat tinggi. Karena tak memiliki banyak uang, Baiju pun meminjam uang pada mantan istrinya yang sebenarnya sangat membencinya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, Baiju pernah memenjarakan mertuanya sendiri yang sudah memohon ampun kepadanya. Dan kini setelah mertuanya meninggal, tanpa rasa malu dan bersalah sedikit pun Baiju datang kembali untuk meminjam uang. Semua itu ia lakukan karena menurutnya hukum selalu lebih tinggi dari kemanusiaan. Jika seseorang melanggar hukum, disengaja atau tidak disengaja, bertujuan baik atau buruk, semuanya harus tetap dihukum sesuai aturan. Singkat cerita, setelah mendapatkan surat penangkapan itu, Baiju bersama beberapa pasukan akhirnya pergi menuju desa Liu. Sementara itu, di markas kelompok 72 Iblis, si hakim datang ke sana untuk memberikan semua informasi soal Tanglong. Ia mengira dengan memberikan informasi itu, ia akan mendapat imbalan karena menurutnya Tanglong adalah pengkhianat kelompok yang pasti mereka cari untuk dihabisi. Namun, ketika mendengar informasi itu, sang pemimpin yang bernama Master Wang langsung marah kepadanya. Master Wang menganggap si hakim sudah lancang karena berani menyuruhnya untuk menghabisi anaknya sendiri. Faktanya, Tanglong adalah anak kandung dari sang master yang selama ini ia cari. Untuk itu, sang master pun semakin marah dan langsung menghabisi si hakim saat itu juga. Dan akhirnya, karena informasi itu, mereka pun akan pergi ke desa Liu untuk membawa Tanglong kembali pada kelompoknya. Dari sinilah kehidupan Jinsi yang tadinya damai akan menghadapi sebuah masalah dari bayang-bayang masa lalunya. Yang jika kita simpulkan, sumber dari semua permasalahan dalam kehidupan Jinsi adalah Su Baijiu. Keesokan harinya di desa Liu diadakan suatu acara untuk menghormati Jinsi yang sudah mengalahkan 2 kriminal tempo hari. Namun di tengah acara itu, tanpa disadari, kelompok 72 Iblis sudah masuk ke desa dan mulai membakar rumah para warga. Tak lama muncullah 2 anggota 72 Iblis yang langsung mengacaukan acara itu. Salah satu dari mereka yang merupakan ibu tiri Jinsi langsung menghampiri dan memaksanya untuk mengakui identitasnya sebagai Tanglong. Meski terus dipukuli, Jinsi tetap tak mengaku dan terus mengatakan bahwa dirinya adalah Jinsi, bukanlah Tanglong. Mendengar itu, si ibu tiri pun marah dan langsung menghabisi salah satu tetua desa menggunakan parangnya. Di saat si ibu tiri akan menghabisi yang lain, Jinsi dengan terpaksa kembali menjadi Tanglong demi melindungi desanya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Malam harinya, ketika Jinshi kembali ke rumahnya, Ahyu sedang berkemas dan bersiap akan mengungsi ke benteng desa. Ia mengajak Jinshi untuk ikut pergi, namun Jinshi menolaknya karena dialah yang diincar oleh kelompok itu. Seolah ingin mengajak berpisah, Jinshi mengucapkan terima kasih pada Ahyu yang sudah menerimanya selama ini. Jinshi mengaku bahwa dirinya adalah Tanglong yang berusaha menjadi Jinshi, namun sayangnya kelompoknya sudah mengetahui keberadaannya yang sudah pasti akan memburunya. Mendengar semua itu, Ahyu pun hanya bisa menangis karena sebenarnya ia tak mau Jinshi meninggalkannya. Setelah percakapannya selesai, Jinshi menghampiri Xiao Tian yang saat itu sudah tertidur. Ia lalu menangis di hadapan anaknya sambil mengingat kembali masa lalunya. Di scene ini kita akhirnya tahu bahwa alasan Jinshi meninggalkan kelompoknya adalah karena tatapan seorang anak yang saat itu akan ia habisi. Entah mengapa Jinshi yang saat itu masih menjadi Tanglong tiba-tiba kehilangan naluri pembunuhnya dan membiarkan anak itu. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan kelompoknya hingga memiliki keluarga baru di desa Liu. Namun sayangnya ketika ia sudah bahagia dengan kehidupan barunya, masa lalunya kembali menghampiri seolah ingin mengambil semua kebahagiaannya. Keesokan harinya Baijiu akhirnya sampai di desa Liu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Meski ia tahu soal penyerangan itu, ia tetap ingin menangkap Tanglong tanpa memperdulikan keadaan warga yang sengsara akibat ulahnya. Tak lama, Jinshi menghampirinya dan bertanya mengapa Baijiu kembali ke desa Liu. Baijiu hanya bisa diam, yang membuat Jinshi sadar bahwa Baijiu lah yang sudah membuat kelompok 72 iblis datang ke desanya. Singkat cerita, setelah semua warga mengungsi ke benteng, tinggallah Jinshi dan Baijiu yang ada di desa itu. Saat itu, Baijiu tetap bersikeras akan membawa Jinshi ke pengadilan esok hari. Baijiu lalu bertanya pada Jinshi mengapa ia tak menghabisinya saat mereka di hutan tempo hari. Jinshi menjawab karena ia sudah percaya pada Baijiu yang sudah berjanji akan menutup kasus itu. Mendengar itu, Baijiu sama sekali tak memperdulikannya karena menurutnya yang terpenting adalah menangkap Tanglong dan membawanya ke kota. Ia sudah menyiapkan sebuah ide gila yang dapat memenuhi ambisinya untuk mengadili Tanglong meski 72 iblis menghalanginya. Ide gilanya adalah ia akan membuat Jinshi mati untuk sementara waktu menggunakan akupunturnya. Tujuannya adalah untuk mengecoh kelompok 72 iblis agar membiarkan Baijiu pergi membawa jasad Tanglong ke kota. Di sini Baijiu mengatakan Jinshi hanya punya waktu 15 menit setelah memasuki fase kedua kematian palsunya. Jika lebih dari itu, Jinshi akan benar-benar mati dan kehilangan nyawanya. Keesokan harinya, ketika Baijiu membawa jasad Jinshi, di waktu yang bersamaan Master Wang berhasil menemukan keluarganya yang sedang bersembunyi di benteng desa. Ia pun membawa mereka semua kembali ke rumah Jinshi untuk menunggu kedatangannya. Sementara itu, di tengah perjalanan, Baijiu bertemu dengan rombongan 72 iblis yang langsung menghadangnya. Untungnya sebelum mereka mendekat, Baijiu sudah menekan titik kematian sehingga Jinshi sudah masuk ke fase kedua kematian palsunya. Dan benar saja ketika salah satu dari mereka mengecek kondisi Tanglong, mereka terkecoh dan mengira bahwa Tanglong sudah mati. Dikira akan langsung pergi, mereka malah menyanyikan lagu bela sungkawa yang tentu saja hal itu membuat Baijiu khawatir karena Jinshi hanya memiliki waktu 15 menit untuk kembali hidup. Ketika waktunya hampir habis, tanpa memperdulikan 72 iblis lagi, Baijiu langsung berusaha menghidupkan Jinshi kembali. Dan untungnya meski hampir gagal, Baijiu berhasil membuat Jinshi hidup kembali. Melihat Tanglong masih hidup, rombongan 72 iblis pun nampak bahagia, namun tiba-tiba Tanglong mengambil pedang dan memotong tangan kirinya. Seketika semuanya pun terdiam dengan apa yang sudah dilakukan Tanglong pada tangannya. Tanglong lalu berkata, ia memotong tangan itu sebagai bukti bahwa dirinya sudah bukan lagi kelompok 72 iblis. Mendengar itu, pimpinan rombongan pun marah karena Jinshi lebih memilih anak dan istri daripada kelompoknya. Ia lalu berteriak dan mengatakan bahwa mulai saat itu Tanglong saudara mereka sudah mati.
Sebelum pergi, pimpinan rombongan itu berkata pada Tang Long, jika ia ingin keluar dari 72 iblis, maka ia harus mengatakannya langsung pada Master Wang yang saat itu sudah menunggu di rumahnya. Mendengar itu, Jin Si pun langsung berusaha bangkit untuk menyelamatkan keluarganya. Di sini, Bai Jiu akhirnya sadar bahwa apa yang sudah ia lakukan adalah kesalahan besar. Karena saat itu ia sudah percaya bahwa Jin Si memang sudah bertaubat dan tak mau kembali lagi pada kelompoknya. Nantinya, sebagai penebus kesalahannya, Bai Jiu akan membantu Jin Si dalam pertarungan terakhirnya melawan Master Wang. Beberapa waktu kemudian, Jin Si akhirnya tiba di rumah dan menemukan Xiao Tian sedang berada di pangkuan Master Wang. Ia lalu duduk di hadapan Master Wang yang langsung marah ketika melihat tangan kiri Jin Si sudah tidak ada. Jin Si lalu berkata pada Master Wang bahwa dirinya bukan lagi kelompok 72 iblis. Mendengar itu, meski kemarahan terlihat di raut wajahnya, Master Wang berusaha tersenyum dan mengajak mereka untuk makan. Ketika Master Wang akan menyuapi Xiao Tian, ia malah bernyanyi yang hal itu membuat sang master marah dan langsung menyuapinya dengan paksa. Ah Yu yang melihat itu berusaha melindungi Xiao Tian, namun Master Wang langsung menendangnya. Setelah itu, sambil memeluk Xiao Tian, Master Wang menceritakan masa kecil Tang Long dengan penuh kesedihan. Jin Si yang mendengarkan itu ikut merasa sedih karena bagaimanapun Master Wang adalah ayah kandungnya. Meski demikian, Jin Si menegaskan bahwa ia sudah memotong tangannya yang menandakan tak ada hubungan lagi di antara mereka. Mendengar itu, Master Wang yang marah pun mengatakan bahwa ia akan membiarkan Jin Si pergi, namun sebagai gantinya ia akan mengambil Xiao Tian. Ketika Master Wang akan menghabisi Xiao Tian, Jin Si langsung menghunuskan pedangnya, lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
天下不容我们牺牲，你这个叛徒！ 知心動係腳大，再補一針。我杀你！ Dan pada akhirnya Master Wang pun tewas setelah tersambar petir yang diakibatkan oleh jarum di kakinya dan jarum yang ditusukkan Bai Jiu di lehernya. Tak lama setelah itu, Bai Jiu juga tewas setelah menerima pukulan keras dari Master Wang. Setelah semuanya berakhir, Tang Long kembali pada kehidupannya sebagai Jinshi, suami dan ayah untuk anak-anaknya. Ia tak perlu berpura-pura lagi karena mulai saat itu Tang Long dan juga masa lalunya sudah mati dan tak akan pernah kembali. Lalu setelah itu, film ini pun tamat. Alhamdulillah. Di awal film, kita akan melihat seorang ahli kungfu bernama Ha Hou Mo menyerahkan dirinya kepada polisi. Ia mengaku sudah menghabisi seseorang dalam sebuah pertarungan. 3 tahun kemudian, di sebuah TKP kasus pembunuhan, seorang detektif wanita bernama Luk Yun Sum bersama ahli forensik memeriksa seorang korban tewas dalam insiden itu. Mereka menemukan hampir di semua bagian tubuhnya mengalami patah tulang. Namun anehnya, hal itu bukan disebabkan oleh sebuah senjata, melainkan disebabkan oleh pukulan keras yang diterimanya. Yang artinya si korban dihabisi hanya dengan tangan kosong. Beralih ke sebuah penjara, kita kembali melihat Ha Hou yang sedang memijati seniornya. Di saat mereka berbincang, datanglah sekelompok gangster penjara yang langsung mengusir mereka dari tempat duduknya. Diperlakukan seperti itu, si senior langsung marah, namun Ha Hou berhasil menenangkannya. Ha Hou pun langsung mengajaknya pindah tempat sambil membaca koran hari itu. Tak lama, televisi menyiarkan berita tentang insiden pembunuhan semalam yang menyebutkan nama dari si korban dan detektif yang mengurus kasus itu. Melihat berita itu, Ha Hou seolah kenal dengan pelakunya dan langsung meminta sipir untuk mempertemukannya dengan si detektif. Namun, karena para sipir mengacuhkannya, Ha Hou pun langsung bertindak dengan caranya sendiri. Ia menghampiri para gangster yang tadi mengusirnya dan langsung menghajar mereka. Lalu setelah itu, pertarungan 1 lawan 17 orang pun tak bisa dihindarkan. Dan akhirnya setelah menghajar para napi, Ha Hou pun akhirnya ditemui oleh si detektif. Di sana Ha Hou menjelaskan bahwa korban dalam insiden itu merupakan ahli pukulan yang pernah bertarung dengannya. Meski tak kenal dengan si pelaku, Ha Hou mengaku bahwa ia tahu jalan pikirannya yang ingin mengalahkan semua ahli kungfu sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terhebat. Jika diurutkan, si pelaku yang tentunya seorang ahli kungfu akan mengincar yang terbaik dari semua disiplin ilmu dalam dunia kungfu.
yaitu ia akan mengincar ahli tinjuan, ahli tendangan, ahli kuncian, ahli senjata, ahli tenaga dalam, dan terakhir seorang master kungfu yang menguasai kelima elemen itu. Setelah menjelaskan semuanya, Hahou meminta si detektif untuk membebaskannya, karena ia yakin dirinya bisa membantu si detektif untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, karena ucapan Hahou tidak berdasarkan data, si detektif malah pergi meninggalkannya. Di saat itulah Hahou menyebutkan beberapa nama ahli kungfu yang menurutnya akan menjadi korban selanjutnya. Beralih ke sebuah gedung kesenian, di sana kita akan melihat seorang bernama Tam Qingyu yang merupakan ahli tendangan berjuluk Raja Tendangan Utara. Ia yang berprofesi sebagai seorang seniman didatangi seorang misterius yang bernama Feng Yushao. Ternyata Feng Yushao adalah pelaku dari insiden pembunuhan tempo hari. Tujuan kedatangannya tak lain untuk menantang Tam Qingyu bertarung melawannya sampai mati. Meski memiliki kaki yang panjang sebelah, hal itu sama sekali tak mengurangi ambisi Feng untuk menjadi yang terhebat. Akhirnya, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. 练到这个境界，实在是不容易。Tak cukup di situ saja, setelah menghabisi ahli tendangan, Feng kembali mendatangi seseorang yang merupakan ahli kuncian bernama Wong Chit. Seperti sebelumnya, ia pun langsung menantangnya untuk bertarung sampai mati. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah kematian Tam Qingyu, si detektif akhirnya percaya dengan ucapan Hahou. Ia pun kembali mendatanginya dan mengajaknya bergabung dalam kasus itu. Dalam perjalanan, si detektif bertanya soal korban selanjutnya dan sebuah cenderamata walet yang selalu ditancapkan pelaku di tubuh korbannya. Hahou menjawab, ia tak tahu soal cenderamata itu, akan tetapi untuk korban selanjutnya kemungkinan besar adalah ahli kuncian yang bernama Wong Chit. Untuk itu, mereka pun bergegas pergi ke daerah Mongkok untuk menemuinya. Sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut setelah menemukan tubuh Wong Chit yang sudah menjadi mayat. Hahou yang juga melihat itu nampak cukup terpukul karena ternyata semua korban termasuk Wong Chit merupakan temannya sesama pegiat kungfu. Selesai memeriksa kondisi Wong Chit, Hahou tak sengaja melihat Feng Yushao berada di atas gedung. Ia pun segera mengejarnya, lalu adegan kejar-kejaran pun tak bisa dihindarkan.
Setelah kejadian itu, tanpa sepengetahuan polisi, Ha-Ho pergi ke Fusan untuk kembali ke perguruannya sekaligus menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying. Di sini terkuaklah fakta bahwa Ha-Ho merupakan seorang master kungfu dari sebuah perguruan yang bernama 6 Kesatuan, yang mempelajari semua elemen kungfu mulai dari pukulan hingga tenaga dalam. Artinya, Ha-Ho lah master kungfu terhebat yang secara urutan akan menjadi lawan terakhir bagi Fung Yusao. Di depan altar mendiang gurunya, Ha-Ho nampak menyesali perbuatannya yang sudah membuat banyak masalah hingga membuatnya dipenjara. Ternyata sebelum masuk penjara, Ha-Ho juga merupakan seorang ambisius yang pernah menantang semua master kungfu dan berhasil mengalahkan mereka. Namun sayangnya, pada akhirnya ia dipenjara setelah tanpa sengaja menghabisi salah satu lawannya. Melihat itu, Xin Ying langsung menenangkannya dan mengikatkan sebuah gelang di tangannya. Ia berharap gelang itu dapat membuat Ha-Ho bisa menahan pukulannya sehingga tak ada korban lagi. Keesokan harinya, mereka pergi menemui dua pensiunan ahli kungfu untuk menanyakan soal cenderamata walet. Di sana mereka akhirnya tahu bahwa benda itu merupakan simbol pencapaian dari seorang ahli kungfu yang sudah mengalahkan musuhnya. Selain itu, salah satu pensiunan juga mengaku bahwa ia pernah bertarung dengan seorang ahli kungfu yang menggunakan cenderamata itu, yang tak lain adalah Fung Yusao yang meski memiliki kaki yang cacat, ia mampu melatih dan menjadikan cacat itu sebagai senjatanya. Kemudian, pensiunan itu pun memberitahu Ha-Ho alamat tempat tinggal Fung yang ternyata tinggal bersama istrinya. Setelah mendapatkan alamatnya, Ha-Ho dan para polisi langsung meluncur ke sana. Di sana mereka tak menemukan Fung, melainkan hanya menemukan alat latihan yang kondisinya sudah rusak akibat kerasnya latihan yang dijalaninya. Pemilik dari apartemen itu pun membenarkan bahwa Fung dan istrinya memang pernah tinggal di sana. Namun karena istrinya mengidap kanker, Fung memilih pergi membawanya entah kemana. Di sini si pemilik juga menjelaskan bahwa Fung hanya sibuk berlatih kungfu tanpa pernah berusaha mengobati istrinya. Selesai memeriksa tempat itu, si detektif meminta Xin Ying untuk ikut membantunya dalam kasus itu. Meski Ha-Ho menolak, Xin Ying malah menerima tawaran itu dengan senang hati. Kemudian, mereka semua pergi untuk menemui seorang ahli senjata yang bernama Master Chen, yang menurut Ha-Ho dan Xin Ying akan menjadi korban selanjutnya dari keganasan Fung Yusao. Di sana, mereka mendapati bahwa ternyata Master Chen sudah lama pensiun dari dunia kungfu. Sementara sekolahnya saat itu dipimpin oleh murid terbaiknya yang merupakan aktor laga terkenal yang bernama Hung Yip. Mengetahui itu, Ha-Ho pun sadar bahwa mereka sudah kecolongan karena ternyata yang diincar oleh Fung Yusao adalah muridnya. Di waktu yang bersamaan, di sebuah tempat syuting, Fung Yusao mendatangi Hung dan langsung menantangnya untuk bertarung. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. 冯一修好将。Setelah kematian sang aktor, si detektif dipaksa atasannya untuk segera menangkap Fung bagaimanapun caranya. Di tengah kebingungannya itu, ia kembali dibuat terkejut setelah menerima telepon dari Fung yang ingin berbicara dengan Ha-Ho. Dalam pembicaraan itu, Fung menantang Ha-Ho untuk bertarung melawannya.
Jika Hao menolak, maka ia tak akan segan untuk menghabisi Xin Ying, kekasihnya. Mendengar itu, si detektif pun mulai curiga dan menganggap Hao sudah mengenal Fung sebelumnya. Namun, karena Hao tak mengakuinya, si detektif pun memerintahkan bawahannya untuk memeriksa semua data Hao selama di penjara. Kembali pada kasus Fung, polisi pada akhirnya berhasil menemukan rumah neneknya yang diduga kuat menjadi tempat persembunyiannya. Di sana, polisi menemukan semua barang milik Fung termasuk sebuah guci yang berisi abu jasa dari mendiang istrinya. Setelah dipastikan bahwa Fung akan segera kembali, si detektif pun menyuruh semua anggotanya untuk bersiap menunggu kedatangannya. Keesokan harinya, menggunakan sebuah perahu, Fung akhirnya datang ke tempat itu. Namun, dengan insting kuatnya, Fung menyadari bahwa ada yang sedang mengawasi pergerakannya. Untuk itu, ia pun segera menyelinap pergi dari perahu yang membuat dirinya menghilang dari pantauan CCTV. Lalu setelah itu, satu persatu polisi yang berjaga pun mulai ia habisi. Menyadari ada yang tidak beres, si detektif langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan. Bersamaan dengan itu, ia mendapat rekaman CCTV yang menunjukkan Hao pernah dibesuk oleh Fung saat masih di penjara. Karena hal itu, si detektif langsung menuduh Hao sudah bekerja sama dengan Fung agar dibebaskan dari penjara. Mendengar tuduhan itu, Hao sama sekali tak menjawab karena saat itu perhatiannya sedang terfokus pada Xin Ying yang terlihat mulai bergerak mendatangi Fung. Dan akhirnya, demi keselamatan Xin Ying, Hao pun terpaksa melawan para polisi. Beralih pada Xin Ying, dia akhirnya bertemu dengan Fung dan langsung menantangnya untuk bertarung. Akhirnya, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Setelah insiden itu, Fung dan Hao berhasil kabur, namun tak lama Hao menghubungi si detektif dan menjelaskan semuanya. Ia mengatakan bahwa tujuan Fung membesuknya tak lain adalah untuk menantangnya sekaligus mengancam keselamatan Xin Ying. Ternyata, Fung sangat terobsesi dengan Hao yang sudah lebih dulu mengalahkan semua ahli kungfu dan menjadi yang terhebat. Ia memaksa Hao untuk bertarung dengannya dan mengancam akan menghabisi Xin Ying jika tak menerima tantangannya. Itulah alasannya sedari awal Hao berpura-pura tak mengenalinya agar si detektif mau membebaskannya. Karena jika tidak, ia sama sekali tak bisa melindungi Xin Ying yang meskipun saat itu sudah terluka. Sadar bahwa Hao akan mendatangi Fung, si detektif langsung kembali ke rumah nenek Fung untuk mencari tahu target selanjutnya.
Akhirnya ia pun menemukan satu nama, yaitu Shao Henian, yang merupakan ahli tenaga dalam yang saat itu bekerja sebagai supir kontainer. Si detektif pun langsung pergi, namun tak lama ia dihubungi Shao Henian yang memberitahu bahwa Hao sudah menggantikannya mengemudi. Mendengar itu, si detektif pun sadar bahwa ia harus segera ke pelabuhan untuk menyusul Hao yang akan bertarung melawan Fung. Sementara itu, Fung sudah lebih dulu menghadang truk kontainer yang dikendarai Hao. Melihat Hao yang keluar dari mobil itu, Fung langsung menantangnya untuk bertarung. Lalu setelah itu, pertarungan terakhir pun tak bisa dihindarkan. Ketika Fung sudah mengaku kalah dan siap untuk dihabisi, Hao kembali teringat pada gelangnya yang langsung menahan amarahnya. Melihat kesempatan itu, Fung langsung memanfaatkannya dan berhasil membuat Hao tak sadarkan diri setelah terseret sebuah mobil kontainer. Tiga bulan setelah kejadian itu, Hao sudah kembali ke penjara dan sangat dihormati oleh para napi di sana.
Tak hanya itu, ia juga akan segera dibebaskan dan kembali diminta untuk menjadi instruktur bela diri kepolisian. Setelah bebas dari penjara, Hao akhirnya menikahi Xin Ying dan kembali mengurus perguruannya. Tahun demi tahun perguruan itu pun semakin maju, lalu setelah itu, film ini pun tamat. Di tahun 1970 di kota Hong Kong berdirilah sebuah perguruan kungfu yang bernama Perguruan Gerbang Naga dan Harimau. Perguruan ini didirikan oleh dua orang ahli kungfu yang bernama Wong Jianglong dan Wong Fuhu. Perguruan ini begitu terkenal dengan keahlian kungfunya yang digunakan untuk melawan kejahatan yang sering dilakukan oleh geng triad Hong Kong. Namun sayangnya di tengah perjalanannya perguruan ini mendapat masalah internal yang berkaitan dengan salah satu pendiri yang tak lain adalah Wong Fuhu. Masalahnya, dia yang awalnya hanya memiliki seorang istri dan seorang anak laki-laki yang bernama Dragon Wong memutuskan untuk menikah lagi hingga memiliki anak kedua yang ia beri nama Tiger Wong. Yang karena hal itu, istri pertama dan anak pertamanya memutuskan untuk pergi dari perguruan. Meski demikian, Dragon dan Tiger tetap menjadi saudara yang saling membantu dan menyayangi. Sebagai buktinya, mereka selalu menyimpan sepasang liontin giok yang saling berpasangan sebagai tanda persaudaraan di antara mereka. Namun tak lama setelah kepergiannya, istri pertama meninggal dalam sebuah insiden kebakaran yang terjadi di rumahnya. Yang hal itu membuat Dragon menjadi sendirian, namun tak lama ia dibawa dan diasuh oleh seseorang yang bernama Ma Kun yang merupakan seorang ketua dari salah satu geng triad Hong Kong. Dan mulai saat itu, Dragon menjadi tangan kanan Ma Kun sekaligus kakak angkat dari anak perempuannya yang bernama Xiaoling. Sementara itu, Tiger yang tinggal di perguruan juga memiliki nasib yang tak jauh berbeda dari Dragon. Karena tak lama setelah kepergian istri pertamanya, Wong Fuhu bersama istri keduanya juga memilih untuk pergi meninggalkan perguruan. Dan karena semua itu, Dragon dan Tiger pun tak pernah bertemu lagi karena keduanya terpisah oleh takdir dan jalan hidup yang berlawanan. Dragon berdiri bersama geng triad, sementara Tiger berdiri bersama perguruan yang melawan kejahatan. Beberapa tahun kemudian, di suatu tempat di kota Hong Kong terlihat sebuah bangunan yang menjadi markas sekte Losa. Sekte ini merupakan kelompok yang menguasai seluruh perdagangan obat terlarang yang ada di Asia. Di scene ini terjadilah sebuah percakapan antara pemimpin sekte yang bernama Shibumi dengan salah satu bawahannya yang kita sebut saja Ocha. Selain Ocha, Shibumi juga memiliki dua pengawal hebat yang memiliki julukan Iblis Ganda. Dalam percakapannya, Shibumi memerintahkan Ocha untuk memberikan sebuah plakat pada salah satu orang kepercayaannya yang tak lain adalah Ma Kun. Yang seperti kita tahu, Ma Kun adalah bos sekaligus ayah angkat dari Dragon Wong. Di sebuah restoran, Ocha pun memberikan plakat itu kepada Ma Kun sebagai tanda bahwa mulai saat itu Ma Kun memiliki otoritas menguasai perdagangan obat terlarang di Hong Kong di bawah naungan Shibumi. Tak lama, Ma Kun ditemui geng triad saingannya yang merasa iri dan ingin mengambil plakat itu. Namun dengan santai, Ma Kun mempersilahkannya sambil mengingatkan jika dia berani mengambil, itu artinya dia harus bersiap untuk berurusan dengan Shibumi. Mendengar itu, si pemimpin dari geng Singa Putih itu pun merasa takut untuk mengambilnya. Di waktu yang bersamaan, Tiger Wong yang kini sudah dewasa masuk ke restoran yang sama dengan Ma Kun untuk makan-makan bersama teman seperguruannya. Namun tak jauh dari tempat duduknya, anak buah Ma Kun membuat keributan dengan seorang pelanggan yang membuat Tiger tak nyaman melihatnya. Sebagai murid dari perguruan yang sangat menjunjung keadilan, tanpa pikir panjang, Tiger langsung berlari untuk menghajar mereka. Yang tanpa disengaja, akibat tendangan keras Tiger, salah satu pengacau terlempar hingga mengenai meja Ma Kun yang membuat plakat Losa terjatuh dan diambil oleh salah satu teman Tiger. Melihat plakat itu diambil, Ma Kun malah menanyakan nama Tiger dan setelah mengetahuinya, dia malah terdiam dan terus memperhatikannya. Sementara itu, anak buah Ma Kun yang bernama Skelly langsung marah-marah dan mengancam akan menghajarnya. Menyadari akan terjadi pertarungan, Tiger pun langsung bersiap untuk menghadapi mereka. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Entah mengapa di saat Dragon datang dan mulai mendominasi pertarungan, Makun malah menghentikan pertarungan itu dan langsung mengajak semuanya pergi seolah tak mau melihat pertarungan itu. Sementara itu di markas Makun, Skelly marah-marah pada Dragon karena tak menyelesaikan pertarungan di restoran tadi. Ia lalu menantang Tiger untuk bertarung, namun Makun langsung melerainya dan menyuruh Skelly untuk pergi. Ketika Makun juga membahas soal pertarungan tadi, entah mengapa Dragon seolah tak mau membahasnya. Dragon malah mengatakan bahwa ia akan mengambil kembali plakat itu. Di tempat lain, di sebuah restoran Jepang, Tiger bersama teman-temannya sedang makan-makan. Tak jauh dari tempat mereka, seorang ahli nunchaku yang bernama Turbo juga ada di sana. Tak lama, Dragon tiba di restoran itu dan tanpa basa-basi langsung mengambil plakatnya. Kemudian, Skelly juga datang dan mengatakan bahwa ia sudah membantu Dragon dengan memberikan racun pada minuman mereka sehingga Tiger dan teman-temannya mudah dikalahkan. Mendengar itu, Dragon yang tak menyukai cara curang yang dilakukan Skelly langsung membantingnya. Skelly pun marah dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Dragon. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah pertarungan selesai, Tiger tak sengaja menemukan liontin milik Dragon yang jatuh saat pertarungan tadi. Tiger mengira bahwa liontin itu adalah miliknya, namun setelah melihat liontinnya masih ada, ia pun sadar bahwa Dragon adalah kakaknya. Di saat Tiger sedang melamun, Turbo bertanya soal perguruan yang langsung membuat Tiger sadar dari lamunannya. Setelah itu, Shin pun langsung berpindah ke perguruan Gerbang Naga dan Harimau. Di sana, Tiger langsung menemui Wong Jianglong dan menunjukkan liontin giok milik kakaknya yang ia temukan. Melihat itu, Master Wong pun sadar dan langsung menyuruh Tiger untuk membawa Dragon kembali ke perguruan. Di saat itulah, Turbo datang menghampiri dan langsung mengatakan bahwa ia ingin berguru pada Master Wong. Namun, Master Wong langsung mengusirnya karena sikap Turbo saat itu sangat sombong. Meski begitu, Turbo tidak langsung pergi dan memilih untuk mendirikan tenda di depan perguruan. Keesokan harinya, di sebuah kuil, Dragon terlihat sedang berbicara dengan Shaolin. Tak lama, Tiger datang menemuinya sambil menunjukkan liontin tanda persaudaraan mereka. Tiger lalu meminta Dragon untuk kembali ke perguruan. Namun, Dragon menolaknya dan langsung pergi meninggalkannya. Melihat itu, Shaolin langsung menghampiri Tiger dan mengatakan ia akan membantunya agar bisa bertemu dan berbicara kembali dengan Dragon. Berpindah ke perguruan, di sana Turbo menjadi pusat perhatian ketika sedang berlatih dengan nunchakunya. Namun tak lama, Master Wong yang melihatnya langsung menghentikannya karena para siswa menjadi lupa pada latihan mereka. Melihat itu, Turbo dengan sombongnya langsung menantang Master Wong untuk bertarung. Dengan santainya, Master Wong menerima tantangan itu dan memilih menggunakan sandal untuk melawannya. Dan akhirnya, hanya dengan beberapa gerakan saja, Master Wong berhasil mengalahkan Turbo dan mengambil nunchakunya. Master Wong lalu mengusirnya dan mengatakan jika Turbo ingin menjadi muridnya, ia harus memahami dulu bagaimana cara memegang nunchaku yang sebenarnya.
Setelah kejadian itu, Turbo pun merenung dan memikirkan perkataan dari Master Wong, yang akhirnya membuat Turbo sadar bahwa yang terpenting bukanlah soal kekuatan, akan tetapi caranya mengontrol diri dan menekan rasa sombong yang ada di hatinya. Ia pun kembali menemui Master Wong sambil meminta maaf atas sikapnya selama ini. Setelah itu, ia berniat meninggalkan perguruan, namun tak disangka Master Wong malah menerima Turbo menjadi muridnya. Malam harinya, Dragon yang duduk sendirian dihampiri oleh Ma Kun yang langsung memintanya untuk kembali ke perguruan. Dragon pun menolaknya dan mengatakan ia tak akan kembali selama Ma Kun belum pensiun dari bisnis hitamnya. Mendengar itu, Ma Kun yang sudah menganggap Dragon sebagai anaknya langsung menyuruhnya untuk mengembalikan plakat Losa kepada si Bumi sebagai tanda bahwa ia akan berhenti dan pensiun dari dunia hitam. Meski keputusan itu sangat beresiko, Ma Kun akan tetap memilihnya dan siap menghadapi segala konsekuensinya. Dragon yang juga menyadari hal itu berjanji pada Ma Kun akan terus melindunginya dan Xiaolin yang sudah ia anggap sebagai keluarganya. Singkat cerita, Dragon pun mengembalikan plakat itu pada Ocha. Meski ditawari mengganti posisi Ma Kun, Dragon sama sekali tak tertarik karena ia juga ingin berhenti dari dunia hitam bersamaan dengan Ma Kun. Sementara itu, si Bumi yang menerima kabar itu langsung marah dan menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan Ma Kun adalah penghinaan. Ia pun langsung membuat rencana untuk menghabisi Ma Kun dan juga Dragon. Rencananya adalah si Bumi akan mengirim iblis ganda dan juga Skelly untuk menghabisi Ma Kun. Sementara Ocha sendiri ditugaskan untuk memisahkan Dragon dari Ma Kun dan kemudian menghabisinya. Keesokan harinya, rencana menghabisi Ma Kun pun dimulai. Ketika Ma Kun sedang menemani putrinya bermain baseball, Dragon yang saat itu akan menyusulnya tiba-tiba dihubungi oleh Ocha yang meminta untuk menemuinya. Meski awalnya menolak, Dragon tetap menemuinya karena ia mengaku sedang terdesak. Di sana, Ocha malah membahas masa lalunya yang ternyata sudah saling kenal sejak kecil. Bahkan sejak awal pertemuan mereka, Ocha sudah mencintai Dragon yang sudah menyelamatkannya. Ketika akan beracunin Dragon, Ocha yang mencintainya mengurungkan niatnya dan menjelaskan rencana si Bumi yang sebenarnya. Mendengar itu, Dragon pun marah karena ia sadar bahwa saat itu Ma Kun dan Xiaolin sedang dalam bahaya. Sementara itu, Ma Kun yang sedang menunggu Xiaolin di tengah lapangan tiba-tiba dikepung oleh Skelly dan iblis ganda dan juga beberapa pasukan. Tanpa adanya Dragon di sana, mereka pun dengan leluasa langsung menyerang Ma Kun saat itu juga. Ketika Ma Kun sudah tewas, Xiaolin yang baru saja keluar dari ruang ganti langsung berlari memeluk ayahnya. Di tengah kesedihannya itu, Dragon akhirnya muncul dan langsung menghajar mereka. Dan pada akhirnya, meski semuanya berhasil dikalahkan, Dragon mengalami luka serius di bagian rusuknya. Meski kondisi tubuhnya memburuk, Dragon tetap memaksakan diri untuk mengamankan Xiaolin ke perguruan. Setelah menyerahkan Xiaolin pada Tiger, Dragon pergi dengan sempoyongan ke sebuah padang ilalang lalu kehilangan kesadarannya. Setelah kejadian itu, Ocha melapor pada si Bumi dan mengatakan bahwa semua anak buahnya sudah dihabisi oleh orang-orang dari perguruan naga dan harimau. Di sini, Ocha tidak menyebutkan nama Dragon karena ia tak mau si Bumi menghabisinya.
Mendengar laporan itu, Shibumi malah merasa tertantang untuk mencoba kemampuan dari perguruan naga dan harimau yang sudah mengalahkan iblis ganda. Keesokan harinya, Shibumi akhirnya datang ke perguruan sambil menenteng papan nama perguruan naga dan harimau. Saat itu di perguruan hanya ada Master Wong dan Turbo, sementara Tiger entah kemana. Tanpa basa-basi, Shibumi langsung menantang dan ingin bertarung dengan yang terkuat. Mendengar itu, Turbo pun berlari dan langsung menyerangnya. Beberapa waktu kemudian, Xiaolin datang dan terkejut saat melihat kondisi perguruan yang hancur berantakan. Melihat Tiger dan Turbo yang terluka cukup parah, Xiaolin teringat pada pesan ayahnya bahwa di Gunung Baiyun ada seorang pria bernama Qi yang mampu mengobati luka dalam dan memberi kekuatan. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Xiaolin pun langsung membawa keduanya menuju ke sana. Tak lama kemudian, Dragon yang sudah sadar kembali ke perguruan dan menemukan Master Wong yang sudah tak bernyawa. Ia pun berteriak sekencangnya karena menyadari bahwa semua ini pasti ulah Shibumi. Kembali pada Xiaolin, setelah melewati beberapa rintangan yang membingungkan, ia akhirnya berhasil menemui Master Qi di puncak Gunung Baiyun. Atas semua usahanya itu, Master Qi pun bersedia untuk mengobati Tiger dan juga Turbo. Sementara itu, di markas Sekte Losa, Shibumi mengatakan bahwa tak ada satupun orang di perguruan yang memiliki kemampuan di atas iblis ganda. Buktinya, semuanya dengan mudah dikalahkan termasuk sang master dari perguruan itu. Shibumi pun sadar bahwa Ocha sudah membohonginya karena Dragonlah yang sudah mengalahkan iblis ganda. Untuk itu, Shibumi pun memukulnya hingga ia terlempar dan mengalami luka dalam. Setelah Ocha terkapar, Shibumi yang mengetahui bahwa ia sangat mencintai Dragon menawarkan sebuah obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan memberi tambahan kekuatan tenaga dalam. Namun, Ocha harus memilih menggunakan obat itu untuk dirinya sendiri atau memberikannya pada Dragon. Tak disangka, Ocha lebih memilih memberikan obat itu pada Dragon. Meski nyawanya yang jadi taruhan, ia tetap memberikannya sebagai bukti besarnya rasa cinta Ocha pada Dragon. Dan pada akhirnya, meski Dragon berhasil selamat, Ocha akhirnya meninggal karena luka dalam yang dideritanya. Kembali pada Tiger dan Turbo, setelah mereka sembuh, Tiger diajari jurus baru yang disebut jurus bor naga listrik. Sementara Turbo juga diajari jurus baru yang disebut jurus lonceng emas pelindung. Mereka pun memperdalam jurus itu yang nantinya akan menjadi jurus andalan saat menuntut balas pada Shibumi. Sementara Dragon sendiri setelah mendapat tambahan tenaga dalam dari obat, ia kembali melatih dan mematangkan jurus pamungkas perguruannya yang disebut jurus 18 telapak pembunuh naga. Singkat cerita, setelah Tiger dan Turbo menguasai jurus barunya, Master Qi memberi Turbo 2 pasang nunchaku baru sebagai senjatanya. Kemudian, mereka segera pergi menuju markas Shibumi, lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
虎們還翻個牌俾你。Setelah semuanya berakhir, mereka bertiga kembali ke perguruan untuk meneruskan perjuangan Master Wong dan terus mengembangkan perguruannya. Dan setelah itu, film ini pun tamat.